Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, semua yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan karena saat ini kita diberi kesempatan lagi untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul, Bertahan dalam Pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mungkin ada di antara kita saat ini sedang mengalami ujian atau pencobaan. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini. Masalah dalam ekonomi, masalah dalam mencari pekerjaan, atau bencana-bencana saat ini seperti banjir di NTT, gempa di Sulawesi, dan lain-lain sebagainya. Kita semua diuji dalam persoalan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ingatkah saudara pada Ayub? Apa yang terjadi padanya? Pada waktu itu Tuhan mengizinkan Ayub melewati setiap ujian yang Ayub alami. Yakni di mana Ayub ini kehilangan harta kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, bahkan dia terkena penyakit yang begitu serius, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Walaupun begitu, Ayub ini tidak pernah menyalahkan Tuhan sama sekali dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhan, Ayub ini bisa bertahan dalam ujian atau pencobaan yang dialami. Sehingga pada akhirnya Tuhan kembali mengembalikan berkat kepadanya. Saudara, mari kita belajar dari kisah Ayub ini, di mana dia masih tetap setia kepada Tuhan, walau Ayub banyak mengalami penderitaan atau kesengsaraan dalam kehidupannya. Saudara-saudari, janganlah pernah goyah atau jangan pernah menyatakan bahwa ini berasal dari Tuhan, atau jangan sekali-sekali mencobai Tuhan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. Tetapi apa yang kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18, perikopnya adalah pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapaknya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebenaran yang penting yang saya sampaikan di sini adalah
jika kita bertahan dalam pencobaan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana sikap kita atau tindakan kita dalam menghadapi pencobaan? Sikap yang pertama adalah jangan menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekalian mungkin ada di antara kita lagi frustasi menghadapi berbagai masalah, halangan, dan rintangan. Sehingga Bapak, saudara-saudari sering menyalahkan Tuhan dalam setiap masalah yang saudara hadapi pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita lihat dalam ayat 13 mengatakan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam ayat ini, Paulus memberikan nasihat kepada 12 suku di perantauan agar mereka tidak menyalahkan Tuhan dalam setiap pencobaan yang mereka hadapi saat itu. Kemudian Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Allah sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kemudian Allah yang Maha Kuasa tidak pernah mencobai siapapun. Artinya bahwa Allah mengasihi anak-anaknya, bahwa Allah mengasihi Bapak, Ibu, saudara, saudari yang percaya kepadanya, dan ia tidak pernah merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada siapapun. Bahwa Tuhan tidak merencanakan sesuatu hal yang jahat kepada Bapak, Ibu, saudara, saudari. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 5 ayat 5 berbunyi, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sudah jelas bahwa firman Allah mengatakan, janganlah menyalahkan Tuhan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Karena Allah itu adalah kasih. Ia sayang kepada semua umat ciptaannya. Ia sayang kepada semua Bapak, Ibu, saudara, saudari. Lalu kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana tindakan kita menghadapi persoalan atau cobaan yang kita hadapi saat ini? Apakah kita fokus ke masalah tersebut atau masih menyalahkan Tuhan? Atau mungkin seakan-akan Bapak, Ibu, saudara, saudari sering bertanya kepada Tuhan, kenapa berat sekali masalah ini yang saya hadapi? Bahkan sering mengeluh atas setiap ujian atau masalah yang dialami. Sehingga Bapak, Ibu, saudara seakan-akan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Kemudian kita menyalahkan Tuhan dalam masalah yang kita alami. Kemudian Bapak, Ibu, saudara, saudari menyalahkan Tuhan dalam setiap masalah yang kalian alami. Bapak, Ibu, saudara, saudari, ingatkah pada Paulus apa yang terjadi padanya? Pada waktu Paulus di masa perjanjian baru, di mana Paulus ini pantang menyerah memberitakan Injil atau kebenaran firman Tuhan kepada ke-12 suku di perantauan. Pada saat itu, sekalipun ada banyak masalah dan rintangan yang Paulus hadapi saat itu, namun Paulus terus-menerus memberitakan Injil atau kebenaran firman Allah ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahkan Paulus ini tidak pernah menyalahkan Tuhan, ditangkap, dipenjara, bahkan pun dia sampai dianiaya. Pada saat itu, tetapi Paulus tidak menyalahkan Tuhan. Keteladanan Paulus inilah yang pantas kita contohkan, saudara-saudari, di mana Paulus ini tetap membela kebenaran yang dinyatakan dalam firman Allah, dan dia memberitakan Injil, yakni apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita,
dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Saya mau bersaksi sedikit tentang keadaan keluarga saya. Ayah saya mengalami penyakit stroke. Pada saat itu saya masih berumur kira-kira 9 tahun atau masih kelas 3 SD kalau tidak salah Bapak Ibu Saudara. Yang namanya juga anak kecil pasti tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga atau keadaan seorang ayah yang tercinta dalam keluarga saya. Sehingga ayah saya meninggalkan kami selamanya atau meninggal dunia. Pada saat saya sudah berusia 13 tahun, disitulah saya baru menyadari atau baru merasakan kehilangan sosok ayah Bapak Ibu Saudara. Di mana pada saat itu saya melihat teman-teman sekolah saya kalau pergi atau pulang sekolah pasti dijemput sama ayah mereka semua. Apalagi pada saat itu saya melihat teman-teman saya yang begitu akrab kepada ayah mereka. Sehingga pada akhirnya saya sering bertanya-tanya dalam diri saya sendiri. Kenapa begitu cepat Tuhan mengambil ayah saya? Disitulah saya mulai kecewa kepada Tuhan. Disitulah saya mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saya seakan-akan mulai menyalahkan Tuhan. Atau sebaliknya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Sehingga saya sering berkata, Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan saya. Kenapa sih ayah saya duluan yang Tuhan ambil? Kenapa tidak orang lain saja Tuhan ambil? Pada waktu saya beranjak dewasa dan di situ saya sudah mulai berpikir positif atas setiap kejadian, atas setiap ujian yang saya alami. Pada waktu saya kelas 3 SMA, waktu itu saya mengikuti pelatihan pelayanan di gereja saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang lebih dahsyatnya lagi, saya dipenuhi Roh Kudus saat itu. Dan mulai saat itu saya sudah mulai menerima Yesus, mulai percaya Tuhan, juga tidak menyalahkan Tuhan ketika saya menghadapi persoalan atau pergumulan. Dan juga mulai menaruh harapan kepada Dia, karena di dalam Kristus pasti ada jalan keluar bagi setiap orang yang percaya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk tetap bertahan dalam percobaan, kita akan mendapatkan kehidupan kekal. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari mampu dan mengandalkan Tuhan dalam setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi saat ini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini adalah waktu yang sulit bagi kita atau waktu yang sulit bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kita semua tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan bahwa Dia akan selalu bersama-sama kita. Saudara, janganlah bimbang dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Engkau ada hari ini karena Tuhan. Engkau ada hari ini karena kasih Tuhan. Saya mau mendorong kita semua yang ada saat ini untuk tetap percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita harus lebih berhati-hati ketika ada iblis untuk kita menyalahkan Tuhan. Oleh karena iblis mau agar Bapak Ibu Saudara-saudari menyalahkan Tuhan atau meragukan kasih Tuhan, meragukan cinta kasih-Nya kepada kita. Kita harus tetap percaya akan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana atas setiap kejadian dan peristiwa yang kita alami saat ini. Dan ingat, semua yang baik berasal dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Sikap yang kedua adalah tidak salah mengambil keputusan. Pada hari ini kita mungkin diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Mulai dari pagi hari sampai malam hari. Bahkan hari-hari berikutnya. Sebuah keputusan ini akan mempengaruhi hasil, tindakan dan cara kita menghadapi apapun. Oleh karena itu,
perlu kita, Bapak Ibu Saudari, harus memperhatikan dengan baik-baik setiap keputusan yang Bapak Ibu Saudara-saudari ambil. Nats hari ini menjelaskan supaya kita tidak salah mengambil suatu keputusan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat dalam ayat 16 berbunyi, "Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat." Istilah janganlah sesat yang digunakan Yakobus sendiri memiliki pengertian yang jauh lebih dalam dari sekedar sesat. Istilah tersebut digunakan Yakobus dalam konteks sebagaimana besar iman kita atau kepercayaan Bapak Ibu Saudara-saudari kepada Tuhan. Dengan kata lain, menyalahkan Tuhan sebagai penyebab dari ujian atau pencobaan yang muncul akibat keinginan dosa kita sendiri, akibat keinginan dosa Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga merupakan sebuah bentuk ketidakberimanan kita kepada Tuhan. Sesat ini dalam artinya menyesatkan atau menipu diri kita sendiri atau menipu diri Bapak Ibu Saudara sendiri. Sesat di sini berbicara bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada, janganlah mau tertipu oleh pekerjaan iblis yang mengatasnamakan bahwa Tuhan yang memberikan pencobaan yang Bapak Ibu Saudara-saudari alami. Sebab apa yang baik dan setiap anugerah yang diberikan Tuhan kepada umatnya adalah anugerah dan kebaikan yang sempurna. Tuhan sendiri tidak pernah memberikan yang buruk kepada anak-anaknya yang Dia kasihi. Sebab Tuhan sendiri tidak pernah memberikan yang buruk kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang Dia kasihi saat ini. Kita bisa lihat dalam Amsal 1 ayat 18 berbunyi, "Tetapi jalan orang yang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian sudah bertambah terang sampai rebah tengah hari." Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa lihat dalam teks ini bahwa Tuhan sendiri menunjukkan pilihan yang terbaik bagi kita. Semua dengan cara yang kita tidak sangka. Posisi kita saat ini berada di dalam Tuhan. Keputusan kita pasti akan menjadi jelas dan semakin jelasnya lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat kita berdoa dan meminta Roh Kudus dan meminta tuntunan Tuhan untuk memimpin setiap langkah kita, untuk memimpin setiap langkah Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, apakah iman kita tetap bertahan kepada Tuhan atau tidak? Saya menekankan sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua, bahwa mengimani semua pekerjaan-pekerjaan Allah, bahwa dalam situasi apapun kita harus mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengimani setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari belum mendapatkan pekerjaan, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari harus mengetahui ada rencana-rencana Tuhan yang Ia sediakan bagi semua. Mari kita semua selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus lebih waspada, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Saya mau mendorong saudara untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari teruslah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan terus percaya kepada Tuhan. Karena Dia tidak pernah membiarkan anaknya sendirian dalam menghadapi setiap persoalan. Kita ada saat ini semuanya karena kasih Tuhan. Kita hidup hari ini itu semua berkat kemurahan Tuhan. Saudara-saudari, mari tetap bersukacita
karena kita tahu Tuhan selalu berjalan di depan kita untuk menuntut setiap langkah hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini saya akan menyimpulkan. Yang pertama, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Saya percaya kita semua pasti mampu melewati setiap ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang saudara hadapi saat ini. Kuncinya, tetap berbahagia dan dalam pencobaan tetap bersabar dan terus percaya kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudari mampu bertahan dalam ujian atau cobaan ini, maka kita akan memperoleh kehidupan kekal. Semua ini kita bisa dapat bertahan apabila kita terus melibatkan Tuhan dalam setiap penderitaan yang kita alami. Yang kedua, tidak salah dalam mengambil keputusan. Saat ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari agar tidak salah mengambil suatu keputusan pada saat mengalami ujian atau percobaan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari teruslah mengandalkan Tuhan dan teruslah percaya kepada Tuhan dan terus selalu menaruh harapan kepadanya. Sebab firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Demikianlah firman Allah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dan kita diberkati semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.